Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jemaah tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tak putus-putusnya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih sempat diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat fardu isya secara berjamaah, dan insya Allah sebentar akan dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih secara berjamaah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengikuti ceramah Ramadan pada malam hari ini, terlebih dahulu kami akan membacakan himbauan Kapolres Palu bagi pemilik kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 serta roda 6 agar tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, knalpot bongkar racing, brom dan lain-lain yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Pula kepada para orang tua agar mengawasi anaknya untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti balapan liar, konvoi dan keliling-keliling Kota Palu saat sebelum sholat subuh, selesai sholat subuh, dan setelah sholat tarawih pada malam hari. Ketiga, kepada pemerintah desa, kelurahan serta unsur terkait agar melakukan upaya pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas, antara lain penggunaan knalpot brom, bongkar dan racing, sehingga di bulan puasa ini tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan, ketenangan dan ketentraman masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa. 4. Diharapkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh ormas sekiranya dapat mendukung dan membantu mensosialisasikan himbauan dan melalui tempat-tempat ibadah dan lokasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Kelima, pihak Polresta Palu dan jajaran akan melakukan tindakan tegas serta penyitaan kendaraan bermotor selama 3 bulan bagi kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengganggu kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman masyarakat di bulan suci Ramadan. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan banyak-banyak terima kasih. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir kami akan membacakan penerimaan kotak amal bulan Ramadan hari ke-13, hari ketiga, tarawih tanggal 13 Maret 2024. Penerimaan kotak amal tarawih tanggal 13 Maret 2024 sebesar Rp2.245.000. Biaya operasional di bulan suci Ramadan sebesar Rp800.000. Saldo sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sebesar Rp5.205.000. Demikian informasi keuangan dan kegiatan ini disampaikan untuk diketahui atas bantuan dan partisipasi para jamaah, donatur dan hamba Allah, diucapkan banyak-banyak terima kasih. Jemaah tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang keempat tarawih di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama mengikuti ceramah Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz
silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, rahmat, hidayah, inayah, taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat afiat, masih bisa menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab umur tidak ada yang tahu. Bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi kita. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling indah bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, di antara tujuan yang paling besar diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan di akhir ayat tersebut Allah Ta'ala menyatakan dengan jelas, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang sering kita dengar dari para muballigh penceramah, bagaimana keutamaan memberi makan orang berpuasa, kemudian bersedekah, ini dan itu, yang menunjukkan bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang punya hubungan yang baik, baik dengan Tuhan ataupun dengan manusia. Kita sholat tarawih 23 rakaat, capek berdiri, besoknya puasa, kemudian kita diperintahkan untuk bersedekah, beri makan orang yang berbuka puasa. Apa yang kita perbaiki, apa yang dicari dari situ? Ketakwaan kepada Allah yang menunjukkan hubungan baik kita kepada Allah dan hubungan baik kita kepada manusia. Sehingga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau datang kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, idza ra'aituka gharat 'aini wa tabat nafsi. Ya Rasul, saya ini kalau lihat engkau hatiku jadi tenang, ya Rasul. Mudah-mudahan kita bisa lihat Nabi di dunia maupun di akhirat. Saya ini kalau lihat engkau, ya Rasul, tobat nafsi wa qarra 'aini. Saya tidak bisa tahan air mataku, ya Rasul. Terkadang saya menangis menatap engkau. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, ya Rasul, akhbirni an kulli syai'. Beri kabar untuk saya segala sesuatu. Kata Rasul, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, akhbirni an a'mala wa idza 'amiltu dakhaltu jannah. Beri kabar kepada saya, kasih tahu saya, ya Rasul, amalan-amalan yang kalau saya amalkan saya masuk surga. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Hurairah, afsis salam wa at'imi ta'am wa silil arham wa sholli bil laili wan nasuniya. Nabi mengatakan, amalannya, wahai Abu Hurairah, afsis salam, tebarkan keselamatan kepada orang. Jangan ganggu orang dengan lisan kita, jangan ganggu orang dengan tangan kita, jangan maki orang, jangan hina orang, jangan gosip orang, jangan ghibah orang. Berikan keselamatan kepada orang lain, zahir maupun batin. Afsis salam wa at'imi ta'am, beri makan kepada orang, beri makan kepada orang. Orang yang berbuka puasa kita kasih makan apa yang kita mampu. Kemudian Nabi mengatakan, wasilil arham, sambung tali silaturahmi di antara kalian. Wassallu bilaili wan nasu niyam, salat di malam hari. Kita sahur bukan hanya sekedar makan kata para ulama, tapi di situ waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal min talib hajat. Apakah ada orang yang meminta ampun kepadaku? Aku akan ampuni. Apakah ada orang yang meminta hajatnya kepadaku? Akan aku berikan. Hal min sa'il, apakah ada orang yang menuntut hajatnya dari dunia dan akhirat? Aku berikan. Di mana waktunya? Di waktu sahur. Kita waktu sahur itu bukan cuma sekedar makan, Bapak Ibu. Ada waktu
menyepi sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap malam seperti ini di bulan Ramadan, para malaikat menyuruh, ya talibal khair aqbil wa ya baghiy syarr abshir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, kurangi keburukan tersebut. Kita punya tujuan di bulan Ramadan. Ada tujuan, bahkan memberi makan orang berbuka puasa atau memberi makan orang Islam adalah amalan yang paling afdal di dalam Islam. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, Islam yang paling baik itu seperti apa ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, aqimi ta'am wa afsis salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahu Muslim. Kasih makan orang, beri makan orang, dan berikan salam kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang engkau tidak kenal. Artinya sebar kebaikan, sebar keselamatan, jangan ganggu orang dengan tangan dan lisan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan para sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis, Nabi mengatakan, "Man fattara sha'iman fi Ramadan min kasbi halal, sallat alaihi al-malaika layali Ramadan kullah, wa safahahu Jibril fi lailatul qadar, wa man safahahu Jibril taksuru dumuhu wa raqa qalbuhu." Nabi mengatakan, ini hadis penting untuk kita ketahui. Hadis yang harus kita amalkan, yang harus kita perhatikan. Ini baru malam keempat. Setelah ini kita berusaha mengamalkan hadis ini. Nabi mengatakan, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi orang buka puasa fi Ramadan, di bulan Ramadan, min kasbi halal, dari hasil tangannya yang halal, bukan dari mencuri, bukan hasil menipu, tapi dari tangan kerjanya yang ia cari karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Shallat alaihi malaika layali Ramadan kullah." Setiap malam di seluruh bulan Ramadan, malam-malam Ramadan, malaikat meminta ampun untuk orang tersebut. Setiap malam dia mendapatkan ampunan dari Allah berkat doanya para malaikat. Setiap malam di malam-malam Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasofahahu Jibril lailatul qadar. Orang yang sering kasih makan orang berbuka puasa, nanti malam lailatul qadar tangannya dipegang oleh malaikat Jibril. Ya. Wa man sofahahu Jibril taksuru dumuhu wa qalbuhu. Orang yang kalau tangannya dipegang oleh malaikat Jibril, ciri-cirinya taksuru dumuhu. Setiap malam dia menangis, meneteskan air mata. Dia menangisi dosa-dosanya yang pernah dia berbuat. Waraqal qalbuhu, hatinya jadi halus. Yang tadinya bengis, yang tadinya jahat kepada keluarga, dia jadi sayang kepada keluarganya. Yang tadinya sering marah kepada istrinya, jadi sayang kepada istrinya. Yang tadinya sering marah kepada suaminya, jadi sayang kepada suaminya. Yang tadinya tidak pernah senyum kepada sesama muslim, jadi senyum. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita man lam yakundaka indak, apa pendapatmu kalau orang tidak mampu memberi makan orang yang berbuka puasa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, fayakfi bisyurbatil ma' au syurbatil laban. Cukup dengan beberapa tegukan dari susu yang engkau berikan kepada orang berbuka puasa, atau bahkan seteguk air, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu, tiap hari jangan tunggu nanti ada acara ini itu baru kita kasih makan orang. Bawa tiap hari apa yang kita bisa bawa ke masjid. Berikan kepada orang yang berbuka puasa. 20 orang yang makan 20 orang puasanya, pahala puasanya kita dapatkan. Dan apabila kita lakukan setiap hari seperti ini, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna fil jannati ghurafan." Di dalam surga itu ada kamar-kamar khusus. Yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Dapat dilihat luarnya, dilihat dari dalam. Dalamnya dapat dilihat dari luar. Kamarnya bening, kamar khusus yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Malik Al-Asy'ari beliau mengatakan, untuk siapa itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, man qabal kalam wa atimi ta'am
wa bata fil laili wan nasu niyam. 3 yang dapatkan. Ciri-cirinya ada 3 orang yang mendapatkan. Yang pertama mantauban dalam, ucapannya bagus, sering kasih salam kepada orang, tidak pernah mencaci orang, tidak pernah memaki orang. Dia jaga perasaan orang lain dengan ucapannya dia. Yang kedua, taat ini ta'am, memberi makan. Nabi itu selalu sebut memberi makan. Bahkan sahabat Abdullah bin Salam ketika Nabi datang ke kota Madinah, pertama kali hadis yang dia dengarkan ketika disambut orang-orang Madinah datang ke kota Madinah, Nabi mengatakan, "Afsis salam wa atimi ta'am wa silil arham wa sholli bil laili wa nasmiyah." Itu hadis pertama yang didengar orang-orang Madinah, kasih makan orang, sebar keselamatan. Ketika orang-orang tidur di tengah malam, kita sholat, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Nabi bercerita, dulu di zaman Bani Israel ada ahli ibadah, beribadah abadallah sittina sana, 60 tahun tidak pernah lepas dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya ma'bad sendiri, tempat ibadah, dia sholat di situ selama 60 tahun, tidak pernah keluar. Satu kali dia keluar dari tempatnya, di jalan ketemu sama wanita. Akhirnya wanita ini dirayu, akhirnya bisa. Akhirnya laki-laki ini tadi, Abid ini, ahli ibadah ini, berzina dengan wanita tersebut. Setelah dia melakukan hal tersebut, dia menyesal. Saking menyesalnya dia pingsan. Begitu dia bangun, dia beli roti, 2 potong roti. Dia jalan, ketemu dengan orang miskin, dia berikan roti tersebut kepada orang miskin. Berjalan waktu, meninggal dunia. Nabi ceritakan dalam hadis tersebut, dia berdiri di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri di hadapan Allah. Kemudian ditimbang, ibadahnya tadi 60 tahun, ditimbang dengan 1 kali berzina, habis ibadah 60 tahun, dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak ada harapan, dimasukkan ke dalam neraka, akhirnya ditarik lagi sama Allah, ditimbang dengan amalan 2 potong roti yang dia berikan kepada orang miskin. Dan 2 potong roti itu, Bapak Ibu, lebih berat daripada dosa perzinahan. Akhirnya dia selamat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, habis bangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, dia bersandar di dinding Ka'bah seperti ini, duduk capek bersandar. Kemudian Allah Ta'ala memberikan firman kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, lugma fi batnil ja'i khairum min bina'il Ka'bah." 1 suapan engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, wahai Ibrahim, khairum min bina'il Ka'bah, lebih besar pahalanya daripada membangun Ka'bah. Siapa yang bisa membangun Ka'bah? Kita bangun masjid, Masya Allah, bangun Ka'bah, kiblat kita. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, lugma fi batnil ja'i, 1 suapan engkau masukkan di dalam perut orang yang lapar, khairum min bina'il Ka'bah, lebih baik daripada engkau membangun Ka'bah. Makanya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, beliau berkhutbah, beliau mengatakan 1 suapan masuk di dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid, lebih baik daripada menziarahi 1000 orang sakit, lebih baik daripada menguburkan 1000 jenazah. Kenapa? Sebab memberi makan orang ini luar biasa pahalanya. Itu perhatian kita. Oh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.